Oke, sebelumnya terima kasih atas kunjungannya di pabrik kami. Saya Iwa Sudarmawan. Saat ini diamanai sebagai chip untuk R&D, QA dan QC. Jadi untuk pengembangan produk, kemudian terkait dengan regulasi dan juga terkait dengan quality. Itu adalah tanggung jawab saya. Oke. Sebelumnya saya mungkin di sini mengenalkan sedikit terkait dengan di posisi di Bekasi ini. Ini adalah untuk produk turunan dari HPI. Jadi untuk produk turunan HPI, jadi kita di sini memproduksi khusus untuk yang ke arah food, ke arah makanan. Jadi saat ini kita memproduksi ada surikan ya, yang saat ini sedang cukup viral, susu ikan gitu ya. Sebenarnya itu adalah protein drink. Nah, terus kemudian yang keduanya itu juga di sini kita memproduksi cookies yang tinggi protein. Nah, terus kemudian juga ada bumbu yang menggunakan HPI sebagai bahan baku utama. Supaya dia tinggi proteinnya, itu seperti itu. Nah untuk proses sendiri di sini sebenarnya relatif cukup sederhana. Di sini hanya dry mixing. Di sini kita hanya melakukan dry mixing saja, di mana HPI itu dicampur dengan beberapa komponen bahan lain, bahan tambahan pangan, sehingga menjadi produk-produk turunan. Nah, jadi untuk secara alat di sini kita punya super mixer di situ supaya distribusi partikelnya itu bisa sempurna. Kemudian area untuk pengepakan. Kalau untuk cookies di sini ada ya sempat alat-alat untuk pembuatan cookies ya, dari mulai mixer, terus kemudian juga ada alat cetaknya dan juga untuk ovennya. Itu seperti itu. Jadi kurang lebih di sini seperti itu, cukup sederhana. Kalau untuk yang lebih advance-nya lagi, seperti misalnya nanti kita akan mengarah kepada minuman yang dalam ready to drink gitu, itu kita tidak lakukan di sini. Itu dilakukannya kita maklun untuk dilakukan di pabrik yang memiliki line bottling yang ada fasilitas UHT dan juga hot fillingnya. Seperti itu. Pak Iwan, ini kan powder HPI-nya datang itu kan belum manis ya rasanya. Belum. Betul. Dan ini kan berarti ada komposisi gula lagi ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk satu box atau kardusnya itu komposisi gulanya tuh beratnya berapa banyak ya? Beratnya itu kalau untuk per saji itu sekitar 8 gram. Sekitar 8 gram, ini cukup sebenarnya sih lumayan hampir setengahnya lebih dibandingkan dengan susu yang beredar saat ini. Di mana susu beredar saat ini kalau kita lihat ada box susu gitu, box susu box itu rata-rata misalnya di sekali sajian di kisaran 18 sampai 20 gram per saji. Nah, kita sekarang ada di 8 gram. Nah, sesuai dengan permintaan pasar juga saat ini juga memang ada permintaan untuk lebih diturunkan lagi. Nah, itu untuk lebih diturunkan lagi kita coba mengembangkan juga dengan penggunaan gula alami lain. Seperti misalnya contohnya stevia gitu ya, seperti itu. Jadi kita substitusi dengan stevia supaya kita bisa tekan lagi lebih rendah lagi kandungan gulanya. Karena memang bagi sebagian golongan masyarakat kan ada yang menginginkan rendah gula gitu ya, seperti itu. Jadi supaya anak-anak mereka mungkin lebih sehat gitu ya, ataupun misalnya kalau remaja yang meminumnya juga lebih mendapatkan asupan proteinnya saja gitu ya, tidak dengan gulanya. Berarti penghilang rasa amisnya itu memang dari perasa dan juga gula tersebut kah? Oke, kalau untuk penghilang rasa amis ini dilakukannya itu ini memang ada di beberapa titik gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dimodifikasi di flavor saja. Termasuk juga di proses di Indramayu pun yang tadi Ibu Bapak kunjungi gitu ya. Di situ pun memang itu ada proses-proses optimalisasi dari kami supaya si bau amisnya itu bisa direduksi seminimum mungkin. Itu seperti itu. Karena kalau hanya diutamakan di ujung saja gitu, itu ya kita cukup berat juga gitu ya. Jadi karena walaupun kita masih pakai flavor gitu ya, atau pakai perisa gitu ya, ataupun pakai yang lainnya, itu akan cukup berat. Makanya kenapa sekarang kita lakukannya itu di hulunya ada, di proses pembuatan HPI-nya, di ujungnya juga memang kita ada penggunaan flavor. Satu hari berapa box kardus, Pak? Untuk saat ini sih kita baru di 2000 bokan satu shiftnya, itu seperti itu. Dan kita coba karena sekarang mulai meningkat permintaannya, kita mulai coba investasi juga untuk mesin untuk pengemasannya supaya bisa lebih cepat. Jadi ada mesin saset gitu ya. Mesin saset kan tentunya akan lebih produktif dibandingkan dengan pekerjaan oleh orang. Tuh. Ada lagi yang lainnya? Boleh, silakan. Sorry. Oke, kalau untuk kapasitas produksi kita mengikuti kapasitas yang ada di Indramayu. Saat ini di Indramayu itu kan untuk HPI-nya itu sekitar 30 ton.
Nah itu kalau dikonversi semua menjadi susu ikan, itu sekitar jadi 70 tonan. 70 ton, dan kalau dikonversi menjadi produk akhir, misalnya di minuman ready to drink 125 mili, itu setara sekitar 3.750.000, 3.500.000 lah, 3.500.000 botol per bulan. Itu seperti itu. Tapi untuk bottling kita tidak lakukan di sini. Iya Bu, silakan. Betul. Oke, oke. Saya kasih contoh misalnya untuk varian yang coklat. Nah, untuk yang varian yang coklat itu, yang paling besar, yang paling utama itu memang HPI-nya. Nah, terus kemudian selain itu juga ada coklat bubuknya, gitu ya. Kita menggunakan, kalau untuk coklat itu tidak menggunakan perisa coklat, tapi langsung bubuk coklat asli. Terus kemudian selain itu juga ada creamer, non dairy creamer, gitu seperti itu, ataupun juga di situ ada gulanya, gitu seperti itu, seperti yang kita cantumkan di dalam komposisi nilai gizi di dalam boxnya, seperti itu. Kalau persentasenya itu ya sesuai dengan urutannya itu sebenarnya kalau secara detailnya kita tidak bisa sampaikan. Tapi kalau secara urutan dari yang terbesar sampai terkecil itu bisa dilihat sesuai dengan dikomposisi di kemasan. Jadi kalau misalnya di kemasan itu yang paling pertama itu HPI, maka yang keduanya itu misalnya di situ ada non dairy creamer, ada gula misalnya. Nah itu adalah menunjukkan komposisinya, urutannya dari terbesar sampai terkecil. Itu sesuai dengan peraturan BPOM saat ini. Tidak ada sama sekali. Karena kita ini benar-benar free laktos ya, jadi benar-benar bebas laktosa. Kita tidak ada komponen yang mengandung laktosanya di dalam komposisi susu ikan ini, di surikan ini. Pak, terkait perizinan BPOM, ini saat ini sudah berizin? Ya, untuk perizinan BPOM memang saat ini kita masih statusnya masih PIRT Bu. Jadi karena kita memang sebelumnya belum terlalu banyak gitu untuk menjualnya itu seperti itu. Nah sekarang tapi sejak dari 3 bulan yang lalu sih kita udah masuk proses ke BPOM. Jadi karena permintaan udah semakin banyak, maka kita juga upgrade dari PIRT ini menjadi MD. Berarti prediksi sudah resmi? Ya, jadi dalam waktu dekat sih mudah-mudahan kita sudah menjadi statusnya sudah menjadi MD Bu. Gitu. Ada? Oke, yang untuk yang strawberry itu memang ada perisa strawberry di situ. Jadi kita menggunakan untuk rasa stroberinya itu ada perisa stroberinya Bu. Jadi kalau coklat kita kan menggunakan perisa alami coklat gitu seperti itu. Tapi kalau untuk strawberry kita kasih perisa alami strawberry. Bukan perisa alami, perisa biasa. Betul, karena memang salah satu untuk mengcover dari bau amisnya itu, meskipun misalnya sedikit gitu ya, itu memang dengan perisa tadi Bu. Dengan perisa itu yang bisa mengcovernya, gitu seperti itu. Ada lagi dari yang lain boleh? Langsung ininya surikannya.